Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah, saya akan melanjutkan kajian fikih jinayat. Sekarang bagian atau seri ke-31 yang dibahas adalah tentang iman, hijrah, dan jihad. Kajian surat Al-Baqarah 218 bagian kedua atau seri kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Al-Baqarah 218. Dan pada pertemuan yang lalu, yaitu Jinayah seri ke-30, saya membahas tentang sejarah Nabi dalam melaksanakan atau mendakwahkan iman, hijrah, dan jihad. Tapi lebih banyak proses sejak pengangkatan beliau menjadi Nabi, yaitu ketika berusia 40 tahun. Menurut sebagian ulama, Rasul diangkat jadi Nabi, dinobatkan sebagai Nabi, itu pada 8 Rabiul Awal ketika beliau berusia 40 tahun, karena sebelumnya itu masih jadi calon. Jadi 8 Rabiul Awal, dan diangkat sebagai Rasul itu menurut beberapa pemahaman, bukan pernyataan dari Rasul. Diangkat jadi Rasul ketika turun surat Al-Alaq, yaitu pada 17 Ramadan ketika beliau berusia 40 tahun. Ini dipahami karena sejak bulan Rabiul Awal usia 40 tahun Rasul sudah banyak bergaul dengan umat dalam berdakwah. Jadi sudah jadi Nabi, dan otomatis kalau yang namanya wahyu, kitab, kalau diturunkan kepada seorang nabi dan diangkat sebagai rasul. Sebab kalau wahyu diturunkan bukan kepada nabi, itu kan namanya irhas atau ilham. Jadi wahyu itu sudah diangkat terlebih dahulu. Dan kita juga ketahui bahwa Rasul itu diangkat setelah jadi Nabi. Jadi diangkat dulu Nabi, baru Rasul. Dan itu jelas pertanyaannya ketika Abu Dzar Al-Ghifari kepada Rasulullah SAW bertanya, Kam anbiya yub'as, berapa nabi, atau kam nabiyan yub'as, atau kan kam anbiya yub'asun, berapa nabi diutus. Maka Rasul SAW atau berapa nabi yang diangkat oleh Allah, beliau kan menjawab 124.000. Kemudian setelah beliau menjawab 124.000, berapa nabi yang diutus jadi Rasul, maka beliau mengatakan salasumi'ah jamman, 300 lebih. Yang 300 lebih itu dipahami oleh sebagian ulama 315, ada juga yang mengatakan 313. Jadi Rasul itu pasti diangkat jadi nabi, dari nabi. Jadi seluruh nabi belum tentu Rasul. Jadi belum nabi diutus belum tentu jadi rasul, tapi rasul yang diutus pasti nabi.
Dan pengertian Nabi dengan Rasul, banyak para ulama memahami kalau Nabi adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih untuk kepentingan secara pribadi. Tapi kalau Rasul diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk kepentingan umat. Jadi apa yang dia dapatkan harus disampaikan kepada umat. Dan ada juga yang memahaminya kalau Rasul menerima wahyu berupa syariah yang merombak atau memperbaiki keadaan yang berjalan di masyarakat. Kalau Nabi untuk kepentingan dirinya sendiri. Baik, jamaah rahimakumullah, saya berbicara tentang latar belakang Nabi dan Rasul. Tadi jumlah Nabi 124.000 yang diangkat jadi Rasul, salah sumiah zaman 300 lebih. Ketika ditanya Rasul tentang berapa kitab yang diturunkan, beliau mi'ah kitab wa arba kutub, 100 plus 4. Jadi 100 kitab plus 4. Yang 4 adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan yang 100 dibagi-bagi, ada suhuf ke Ahnuh, ada suhuf ke Ibrahim, ada suhuf ke Musa, ada kitab kepada Nabi Musa namanya Taurat, kepada Nabi Daud Zabur, pada Nabi Isa Injil, dan kepada Rasul Al-Quran. Dan Rasulullah SAW membawa Al-Quran sebagai syariah terakhir diturunkan. Oleh karena itu menjadi amandemen seluruh kitab dan mushaf atau suhuf yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Dan sejak Nabi diangkat sampai hijrah sudah saya ceritakan pada pertemuan yang lalu, yaitu pada nomor atau seri 30, sekarang seri 31, berbicara bagaimana turunnya surat Al-Baqarah 218. Mungkin ceritanya tidak sesistematis sesuai dengan urutan, ya. Yang jelas pada pertemuan yang lalu sampai Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, perombakan kota Yasrib jadi kota Madinah. Nah, langsung saja kita loncat ke bagaimana peristiwa turun surat Al-Baqarah 218. Pada bulan ke-17 hijrah Nabi, yaitu tahun 624 Masehi, beliau sudah berada di Madinah. Dan pada saat itu Rasul mengutus Abdullah bin Jahaz. Abdullah bin Jahaz berarti karena beliau saudara Zainab binti Jahaz. Dan beliau juga putra dari saudara perempuan ayahnya, yang diutus oleh beliau untuk memimpin 12 orang sahabat dalam misi dakwah pada kaum Quraisy. Jadi Rasulullah SAW berada di Madinah bukan melarikan diri, tapi itu ngatur strategi bagaimana dakwah intern di Mekah dari dalam, dan bagaimana pula dakwah dari luar kota Mekah. Dan makanya sudah sampai ke Madinah, beliau mengatur strategi dakwah dari luar.
Dan di antaranya 12 orang diutus oleh Rasul untuk berdakwah ke kaum Quraisy. Nah, kala sampai di kawasan Nahlah, berpapasan dengan tentara Quraisy yang menghadang. Maklum kan, dengan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, orang-orang Quraisy bukan tinggal diam. Mereka juga mengatur dakwah, mengatur strategi, yang punya sekretariat di Darun Nadwa namanya, di Mekah. Terus menerus ngatur strategi bagaimana bisa menghadang, bisa mengalahkan perjuangan Rasul. Nah, sehingga ketika Rasulullah SAW mengutus ke orang Quraisy juga punya utusan di Wadi Nahlah antara Mekah Madinah, bertemu dengan orang Quraisy dan mereka menghadang juru dakwah yang dipimpin oleh Abdullah binti Jahas. Maka saat itu terjadi duel, karena ya maklum dihadang, masa harus mengalah. Maka Abdullah bin Jahas itu bisa membunuh atau menewaskan orang kafir Quraisy yang bernama Amr bin Al-Hadrami. Jadi Amr bin Al-Hadrami, pimpinan orang Quraisy, dilawan oleh Abdullah bin Jahas hingga tewas. Nah, pada saat itu Abdullah bin Jahas tidak mengetahui betul apakah sudah masuk bulan Rajab atau masih Jumadil Akhir. Ya, karena mungkin pada saat itu Abdullah bin Jahas tidak bawa kalender ya. Kadang-kadang mereka tidak sadar tanggal bulan ya, penanggalan itu. Ya kalau sekarang tidak bawa kalender juga nggak apa-apa, ada di HP hari, tanggal, jam. Kalau saat itu kan belum ada. Jadi beliau tidak sadar ini bulan Rajab ataukah masih Jumadil Akhir. Padahal orang Arab tabu pisan teh kalau perang di bulan Rajab, karena bulan Rajab itu merupakan bulan haram yang telah diharamkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Itu diharamkan untuk perang bulan Rajab, itu tabu pada bulan haram. Bulan haram itu 3 berurutan, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Muharram. Itu 3 bulan, dan 1 terpencil yaitu Rajab. Nah, dalam 4 bulan itu tidak boleh peperangan, tidak boleh terjadi berkecamuknya perang. Itu harus dihentikan, harus gencetan senjata. Sedangkan pada saat itu Abdullah bin Jahas melawan ketika diperangi oleh Al-Hadrami. Maka peristiwa tersebut menimbulkan perbedaan paham di kalangan sahabat. Karena terjadi pada bulan haram, ternyata sudah masuk pada bulan Rajab. Apakah jihad yang menewaskan kafir itu berpahala ataukah tidak? Karena dilakukan oleh Abdullah bin Jahas pada bulan Rajab, sehingga membunuh orang kafir. Apakah berpahala jihad ataukah tidak? Nah, ayat ini, ayat 18 surat Al-Baqarah, ayat 218 surat Al-Baqarah, merupakan jaminan bagi mujahid yang berjuang membela Islam dan Muslim. Jadi, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Jadi, latar belakang yang kedua
berkaitan dengan jihad. Kalau latar belakang pertama tadi berkaitan dengan hijrah dan iman, latar belakang yang kedua berkaitan dengan jihad. Ini surat Al-Baqarah 218 ini membenarkan tindakan Abdullah bin Jahsh yang melawan ketika dihadang. Ya, Islam itu agama damai, tapi kalau ada yang mengganggu perdamaian, ada yang menghadang ibadah, ya harus melawan. Nanti kita bahas secara khusus fungsi perang di dalam Islam. Jadi ceritanya turun surat Al-Baqarah 218 sebagai pembenaran yang sudah dijadikan alasan itu benar bahwa kita tetap tidak boleh berperang di bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Tetapi kalau ada yang menghadang, ada yang menghalangi demi melaksanakan tugas perdamaian, al-Islam harus dilawan. Dan itu nanti akan dibahas juga secara khusus fungsi perang berdasar surat Al-Baqarah secara khusus ya. Sekarang kita mulai menafsirkan ayat. Innalladzina amanu. Nah, inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu telah beriman. Jadi di sini inna disebut huruf taukid atau juga harf syibhul fi'il ya, huruf yang menyerupai fi'il, karena itu mempengaruhi kalimat setelahnya. Ya, kalau sudah ada inna, kalimat setelahnya itu ada perubahan. Tapi karena ini alladzina jadi mabni, jadi tidak kelihatan perubahannya. Tapi pada hakikatnya atau kedudukannya itu berubah. Itu menurut kajian para ahli dalam bidang ilmu nahwu. Makanya sering disebut tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Inna itu menasabkan isim yang menjadi pokok kalimat dan merapakkan khobar yang menjadi sebutan atau yang menjadi keterangan. Alladzina orang-orang yang amanu beriman. Ditinjau dari sudut bahasa, iman menurut Al-Qurtubi adalah at-tasdiq. Jadi al-iman fil lughah at-tasdiq. Iman itu mengandung arti membenarkan 100%. Pada kesempatan yang lalu sudah saya bahas tingkat kepercayaan manusia terhadap sesuatu. Ada yang 0%, menolak, tidak percaya 100%. Itu namanya kufur. Ada yang 25%-an lah. Itu namanya raib. Ada yang 50%-an. Itu syak. Ada 75% percaya, itu don. Kemudian kalau 100% itu iman. Dan di dalam keimanan itu ada yang dinamanya yakin. Nah, yakin itu ada yakin kebenaran secara logika, ada kebenaran secara ilmiah, secara ilmu, secara rasio, ada kebenaran secara fakta, mata. Dan kalau tiga-tiganya itu iman. Jadi iman itu tasdik, membenarkan 100%. Dan karena tasdik, maka harus dibuktikan dalam hati atau hati nurani, dalam keyakinan. Itu namanya tasdik bil jinan.
Kemudian membenarkan secara lisan, tasdik bil lisan. Dan membenarkan secara amal, tasdik bil arkan. Sedangkan definisi iman, kalau tadi kan secara bahasa, percaya 100%. Dan definisi iman dikemukakan oleh ulama akidah, fa aslul iman huwa tasdik billah wa ma jaa min indihi. Maka iman itu membenarkan Allah dan membenarkan apa yang dibawa dari Allah. Itu iman. Dan juga iman bermakna at-tasdik bil qalbi, membenarkan dengan hati nurani. Wal ikrar bil lisan, atau diikrarkan, diucapkan secara lisan. Wal amal bil jawarih, perbuatan dengan dengan anggota badan. Dan ada juga yang pengertiannya bersastra, at-tasdik bil jinan wal ikrar bil lisan wal amal bil arkan. Jadi ujungnya nun ya. Itu sastra. Jadi at-tasdik bil jinan. Nah, di dalam hati nurani dibenarkan secara qalb, secara hati, keyakinan. Dan ikrar bil lisan. Kalau oleh bahasa Indonesia ingin sedikit gitu ya, bernapaskan sastra, pakai an itu bisa semua. Jadi yakin bil jinan, yakin atau ikrar bil lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, dengan demikian baru dikatakan iman bila kepercayaannya itu mencapai 100%, yang dibuktikan dengan hati nurani, diucapkan secara lisan, dan dimanifestasikan dalam sikap serta perbuatan. Nah, jika kurang satu unsur saja dari semua syarat tersebut, maka tidak bisa dikategorikan pada iman. Orang yang percaya di hati nurani, ikrar di lisan, tapi tidak mengamalkan, itu namanya fasik. Itu dalam surat Al-Baqarah 26-27. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haq min rabbihim. Wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Nah, di situ wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Berdasar ayat ini jelas, karena pengertian iman. Pengertian iman itu adalah yang dibuktikan di hati, diikrarkan di lisan, dan diperbuat di dalam amal perbuatan atau dibuktikan dengan arkan. Jadi kalau kurang saja salah satu, pamanya lisannya menerima, hati menerima, tetapi tidak dibuktikan dengan perbuatan, itu golongan fasik. Hanya di situ dikatakan
orang yang golongan yang tidak beriman mengatakan apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Ya, itu orang fasik itu begitu. Nah, ini ada yang terlewat ya. Ilal fasikin langsung al-khosirun, padahal al-khosirun itu pada ayat 27-nya ya kita perbaiki. Jadi di dalam lengkapnya itu bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ya. Ini Al-Baqarah, kemudian kita lihat 218 218, 26 dan 27. Nah, ini 26. Jadi di sini jelas innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikin alladina yankuduna ahdallah min ba'di misaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yubsiruna fil ard ulaika humul khasirun. Jadi kita lihat tadi hurufnya ada yang terlewat. Nah, ini alladina yankuduna. Ya. Salah satu contoh perbaikannya adalah alladzina yankuduna. Itu diperbaiki. Jadi pas. Jadi jelas di sini kalau kurang saja di dalam prakteknya itu belum bisa dikatakan iman seperti disifati oleh ayat ini. Jadi siapa orang fasik itu? Alladzina yankuduna ahdallah min ba'di misaqihi. Orang yang membatalkan janji dengan Allah setelah diadakan perjanjian, setelah dia yakin wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan memutus apa yang Allah perintahkan untuk ayusola, untuk disampaikan, wa yufsiduna fil ard, dan berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun. Mereka itu orang yang rugi. Ya, jadi berdasar ayat ini bisa dipahami fasik itu hati yakin, perbuatan mengucapkan tetapi tidak dipraktekkan, itu fasik. Karena di sini dikatakan alladzina yankuduna ahdallah mim ba'di misaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard wa ulaika humul khasirun. Ya, sambil kita perbaiki berarti kita bisa mempraktekan ya. Ulaika humul khasirun. Nah, kalau hanya lisan dan hati itu fasik namanya. Nah, sekarang bagaimana kalau lisan dan perbuatannya seperti percaya atau membuktikan, tapi hatinya tidak? Itu orang munafik. Jadi orang yang mengaku percaya dengan lisan, kadang-kadang mengamalkan dengan perbuatan, tapi hatinya menolak, itu disebut munafik. Yang sifatnya diterangkan pada surat Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang ngomong kami percaya
pada Allah, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi padahal dia tidak. Itu hanya di dalam ucapan dan perbuatan, hatinya tidak beriman. Itu namanya munafik. Jadi kalau orang itu hatinya beriman, perbuatannya jelek, jangan disebut munafik. Kalau yang namanya munafik itu perbuatannya bagus, ucapannya menggiurkan, tapi hatinya tidak, itu munafik. Sedangkan orang yang tidak percaya sama sekali, baik dalam hati nurani, lisan maupun perbuatan, itu adalah kafir. Itu lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Innal ladina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah walahum adabun adim. Sungguhnya orang-orang kafir sawaun sama saja alaihim atas mereka. A'andartahum, apakah Anda memberi peringatan? Amlam tundirhum, atau kamu tidak memberi peringatan? La yu'minun, tetap mereka tidak beriman. Jadi orang kafir mah terang-terangan menolak, terang-terangan tidak percaya, ucap, sikap maupun perbuatan, hati, lisan maupun tindakan, dan diberi peringatan ataupun tidak, tetap tidak beriman. Sehingga khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah walahum adabun adim. Allah subhanahu wa ta'ala mengunci hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka. Jadi ada stempelnya, walahum adabun adim. Bagi mereka itu siksaan yang sangat besar. Jadi capnya itu jelas orang kafir itu. Kafir itu sifatnya tertutup untuk menerima dakwah dan peringatan dari siapapun. Jika menerima mereka dakwah, maka tidak mau menerima. Tapi kalau mereka menerima, ya bukan kafir. Kalau masih menerima. Kalau kafir menolak dakwahnya. Jadi kalau dia menerima berarti sudah muslim, ya. Kafir itu menolak terang-terangan. Nah, sedangkan orang beriman adalah yang membuktikan dalam ucap, sikap, dan tindakan. Makanya kalau kita kaitkan ayat ini, jadi kalau ayat 27 dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya dalam surat Al-Baqarah tersebut, maka kelihatan oleh kita perbedaannya antara mukmin, kafir, munafik, dan fasik. Jadi ayat sebelumnya kan berbicara tentang mukmin, muttaqin. Di sini katakan yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi kan iman di dalam hatinya, dibuktikan di dalam perbuatan sholat, infak. Dan imannya bukan hanya kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi juga diturunkan kepada yang sebelumnya. Yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik, turunkan kepadamu Rasul dan kepada orang yang menerima wahyu sebelumnya min qablik, serta yakin akan hari akhirat. Nah, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah mukmin atas petunjuk dari Tuhan, dari Allah, mereka yang berbahagia. Beda lagi sifat berikutnya,
yaitu kafir, yang sawaun alahim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja diberi peringatan ataupun tidak, mereka tetap beriman. Di dalam hati, pendengaran, penglihatan, perbuatan sudah dicap, ada gisyawah, dan bagi mereka ada siksa yang besar. Itu golongan kedua, yaitu kafir. Golongan ketiga adalah wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ucap dan perbuatannya ngaku beriman, tapi sebetulnya tidak beriman. Kemudian diterangkanlah sifat-sifat munafik di sini, yaitu yukhadi'un Allah, menipu Allah. Padahal sebetulnya Allah tidak tertipu, tuh menipu diri sendiri. Kemudian punya penyakit di dalam hati dan kepala mereka. Fazadahumullahu marado, maka Allah biarkan tambah penyakitnya. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun, dusta juga. Kemudian berjanjinya salah, sering menyalahi. Dakira lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Bila dikatakan jangan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan berbuat baik. Ternyata ala innahum humul mufsidun, kenyataannya mereka berbuat kerusakan. Dan wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, diajak kepada beriman, mereka mengatakan anu'minu kama amana sufaha. Menyebutnya orang yang beriman itu bodoh, padahal mereka sebetulnya bodoh. Humus sufaha walakil la ya'lamun, dia tidak tahu akan kebodohannya. Dan idza ladina amanu qalu amanna, bertemu dengan orang mukmin seperti beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau bertemu dengan kelompok mereka, inna ma'akum, kami tetap bersama kamu. Inna nahnu mustahjiun, karena permainan. Dan itulah yastahji'u bihim, Allah membalas permainan mereka, sehingga mereka tughyanihim ya'mahun. Dan juga mereka suka menjual belikan ayat, menjual belikan hukum, merekayasa hukum Allah, mencari penghasilan, mencari kehidupan duniawi, harga yang sedikit. Dan diterangkanlah di sini perumpamaan-perumpamaan. Mereka berusaha memadamkan nur Allah, menyalakan kembali, bagaikan kilat, bagaikan air hujan, bagaikan geledek, dan sebagainya. Nah, kemudian diserukanlah ayat berikutnya untuk beriman dengan sebenar-benarnya. Nah, lalu bicaralah tentang fasik. Jadi kalau kita baca ayat itu, diperoleh oleh kita gambaran bedanya mukmin, kafir, munafik, dan fasik. Nah, orang yang mukmin itu yang percaya 100%, tidak ada kekurangan. Dan dalam riwayat Ahmad dikemukakan al-iman, iman itu antuk mina, percaya 100%-nya billah, kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul Allah. Rusul ini ya, rasul itu semua rasul. Jadi imannya itu di sini juga malaikat itu jamak, seluruh malaikat. Billah, pada Allah, wa malaikatihi, dan seluruh malaikat, karena jamak. Kan mufradnya malak, malaikat itu jamak. Wa kutubihi, ini juga jamak, kutub. Kalau mufradnya kitab, jadi 104 kitab harus diyakini, dipercayai 100%. Wa rusulihi, dan seluruh rasul harus diyakini, diimani.
Yang Nabi 124.000, yang Rasul 315 atau 313 Rasul diyakini. Wal yaumil akhir, kepada hari akhir juga harus yakin 100% adanya hari akhir. Wal qadar, dan qada-qadar, ketentuan Allah, kullihi, seluruhnya, baik khairihi, kebaikan, wasyarihi, maupun kejelekan. Dan keimanan itu harus semua, harus ke-6 perkara ini secara keseluruhan. Jadi tidak cukup pada takdir saja. Kan ada itu yang mempercayai hanya kepada takdir, tidak percaya kepada yang lain. Takdir itu harus disertai percaya juga kepada kewajiban ikhtiar sebagaimana diajarkan oleh Rasul. 100% pada yang 6 perkara ini. Jadi kepada yang di luar 6 perkara tidak ada kepercayaan 100%. Apa contohnya? Ya, contoh kepada kepada para orang, ke presiden umpamanya, percaya 100%, nggak boleh. Karena percaya 100% orang mukmin hanya kepada yang 6 perkara ini. Jangan percaya kepada presiden 100%, atau kepada gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, nggak bisa. Atau ke tentara, nggak bisa percaya 100%. Ke dokter, WHO, tidak boleh percaya 100%. Makanya kan kasus corona saja kan ada yang macam-macam pendapatnya. Ada yang berpendapat itu bukan virus, cuma obat kecil sedikit aja. Dan ada yang berpendapat, kepada saya juga banyak yang menanyakan hal itu, berbagai kasus. Saya sih menjawabnya, silahkan saja, itu kan pendapat orang per orang, memahaminya seperti itu. Mana yang kita percayai, ya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi kalau kasus corona ini memerintah mayoritas para ulama untuk menahan diri di rumah, ada juga yang tidak percaya. Dia mengatakan, lah itu kan rekayasa. Sehingga dia tidak pernah berhenti di rumah, ngumpet di rumah, ke masjid, baik sholat padu maupun sholat-sholat yang lain, terang-terangan saja. Ada juga yang tidak percaya, karena katanya saya mah takdir dari Allah. Mah enggak kalau kepercayaan seperti itu. Tapi kalau saya termasuk percaya 100% itu ke 6 perkara ini. Jadi nasihat Rasul bagaimana, ya saya percayai. Jadi itu keimanan kepada 6 itu harus seluruhnya. Ya, kepercayaan 100% yang diyakini di hati nurani, diucapkan di lisan, diwujudkan dalam perbuatan kepada yang 6 perkara ini. Dan tidak ada kepercayaan 100% selain kepada 6 perkara. Karena Rasul menyatakan seperti itu. Nah, itu salah satu makna innal ladina amanu waladina hajaru, kita bahas pada seri ke-32 ya. Saya anggap cukup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.